Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul VFW 2019. Bagi yang mau bergabung di grup Telegram, link ada di deskripsi. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Seiring krisis opioid Amerika yang memburuk, pecandu berpindah ke obat baru. Obat itu bernama Hylopedrine dengan nama jalanan Hype. Akibatnya kota menjadi zona perang, lingkungan hancur dan aparat hukum pun menarik diri. Dengan bandar-bandar yang kesulitan memenuhi permintaan, para hyper melakukan segala cara guna mendapatkannya. Suatu hari seorang bandar tampak tengah bersantai sampai tiba-tiba melihat itu, seorang wanita berjulukan Gutter langsung menghabisi si hyper. Seorang pria bernama Rodi lalu menemui sang bandar yang berjulukan Bos dan memberitahu bahwa dia menemukan seorang pembeli yang pantas. Mendengarnya, Bos mengajak Rodi keluar. Dari atas balkon, mereka sempat melihat sejumlah hyper yang saling berkelahi. Rodi berkata transaksi akan berlangsung saat fajar keesokan hari. Oleh karenanya, Bos memerintahkan Rodi mempersiapkan barang mereka. Sekepergian Rodi, seorang wanita bernama Lucy yang merupakan salah satu hyper menemui Bos. Mengetahui kedatangan Lucy adalah untuk mendapatkan Hype tapi tidak memiliki uang, maka Bos langsung menjatuhkan benda tersebut ke bawah dan memerintahkan Lucy terjun. Alhasil tanpa keraguan, beralih pada pria tua bernama Fred yang merupakan seorang veteran angkatan darat perang Vietnam. Selang beberapa saat, Fred sampai ke sebuah rumah untuk menjemput seorang rekan bernama Eb yang merupakan veteran perang di Korea. Mereka selanjutnya menyusuri kota yang tampak mengerikan. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah gedung yang dipenuhi oleh hyper yang tampak brutal dan putus asa. Tepat di seberang gedung tadi, terdapat sebuah bar berlogo VFW yang menjadi tujuan mereka. Sampai di parkiran, Fred membangunkan seorang rekan lagi yang sedari tadi tertidur di bak mobil. Pria ketiga ini bernama Walter dan sama-sama veteran perang Vietnam. Mereka lantas memasuki bar yang ternyata milik Fred dan bersiap untuk buka. Lalu mulai bersantai sembari membicarakan masa lalu mereka. Still fucking here. Sementara di dalam gedung seberang, seorang gadis menemukan tubuh Lucy yang sangat mengenaskan. Ketika menengok ke atas dan melihat Bos yang berdiri di balkon, sontak gadis bernama Elizabeth atau berjulukan Lizard ini menyadari perbuatan itu adalah ulah Bos. Pada waktu yang sama di bar, tampak para veteran mulai berdatangan. Salah satu veteran perang Vietnam bernama Lou langsung menemui Walter dan Eb. Tidak seperti mereka, setelah pensiun Lou rupanya lebih sukses dengan bisnis jual beli mobil bekas. Di hadapan mereka juga ada seorang veteran bernama Thomas atau biasa mereka panggil sebagai Z. Setelah beberapa saat, seorang veteran bernama Doug pun datang. Jadi Walter, Eb, Lou, Z, dan Doug sengaja berkumpul guna mengatur rencana acara ulang tahun Fred. Di markas Bos, Lizard menguping pembicaraan Bos yang tengah mempersiapkan transaksi mereka. Untuk itu Lizard segera mencari tempat bersembunyi. Di bar, tatkala veteran lain sudah pulang, seorang pria muda berpakaian tentara bernama Shaun masuk. Awalnya mereka berpikir Shaun hanya pemuda biasa yang mengenakan pakaian militer. Tapi setelah Shaun menunjukkan kartu anggota, akhirnya Fred pun melayaninya. Walter kemudian menunjukkan sebuah selebaran pesta yang diadakan di bar lain dan berniat untuk merayakan ulang tahun Fred di sana serta mengajak Shaun ikut. Saat asik membicarakan gadis yang akan tampil di panggung, tiba-tiba di markas Bos, Lizard yang mengintip Bos dan lainnya pergi, memutuskan keluar dari tempat persembunyian dan menyusup masuk ke ruang penyimpanan. Menyadari brankas berisi Hype yang terbuka, maka dengan cepat Lizard memasukkan barang-barang tersebut ke sebuah tas. Sementara Bos yang melihat para hyper semakin brutal dan tak terkendali, memerintahkan anak buahnya bersiap pergi, sedangkan dia mengambil barang-barang mereka.
Namun manakala memasuki ruang penyimpanan, bos begitu terkejut mendapati brankas telah kosong. Bersamaan dengan itu, di bar, Fred yang gagal memperbaiki sekring listrik dengan menyesal memberitahu kepada rekan-rekannya. Di markasnya, bos yang sempat melihat kalau orang yang mencuri barangnya adalah Lizard segera menyalakan pengeras suara dan mengumumkan kepada para Hyper bahwa barang yang mereka inginkan telah dicuri oleh Lizard, sehingga memerintahkan mereka mengejar gadis itu. Sebenarnya Gutter ragu dengan keputusan bos, tapi bos berkata kendati para Hyper seperti binatang yang mati otak, tetap saja mereka adalah sebuah pasukan. Benar saja, para Hyper pun mulai bergerak, sehingga kejar-kejaran tidak dapat dihindari. Cukup lama menghindari kejaran, akhirnya Lizard berhasil membarikade sebuah gerbang. Di depan bar, Doug yang asik bersantai melihat Lizard berlari ke arah bar. Ketika Doug masuk berniat memberitahu secara mengejutkan. Setelah berhasil menghabisi satu orang pengejar dan mengusir yang lainnya, mereka segera menolong Doug yang terluka parah akibat terkena kapak tadi, serta meminta Shaun menutup pintu. Malang dua orang Hyper masuk sehingga pertarungan kembali terjadi. Selesai menghabisi kedua Hyper tersebut, Shaun mencoba memeriksa pintu belakang, namun tanpa diduga. Oleh karenanya Shaun memberitahu tentang kedatangan gerombolan Hyper tersebut. Akibat hal ini mereka mencoba memeriksa pintu samping. Setelah Shaun memastikan tidak ada siapa-siapa di luar, Z meminta mereka mempersiapkan Doug untuk dibawa ke rumah sakit, sedangkan dia keluar mengambil mobil. Malang tiba-tiba melihat Z yang dihabisi dengan ganas, sontak Fred langsung melepaskan timah panas. Tapi akibat jumlah Hyper yang terlalu banyak, terpaksa mereka kembali masuk. Kekacauan yang terjadi tanpa mereka mengerti ini membuat Lou menjadi frustasi. Ditambah lagi mengetahui kabar kematian Z. Namun mengingat mereka adalah mantan tentara dan biasa menghadapi situasi mendadak seperti itu, Fred tetap berpikir jernih dengan meminta Abe terus menekan luka Doug, serta memerintahkan mereka membuat barikade, sedangkan dia kembali mencoba mengambil mobil. Dari situ pembuatan barikade pun dilakukan. Saat Fred akan keluar, Walter mencoba mencegahnya dengan menyarankan agar Lizard lah yang menyerahkan diri. Namun Fred menolak saran tersebut. Oleh sebab itu Walter memutuskan untuk mengawasi dari belakang Fred. Setelah secara perlahan menyusuri halaman, Fred akhirnya berhasil mencapai mobil dengan selamat. Tapi begitu akan menyalakan mobil secara mengejutkan, baru saja Fred berhasil mengusir Gutter, tiba-tiba setelah Fred berterima kasih atas bantuan Walter tanpa diduga, beruntung bersamaan dengan itu pula para Hyper dihabisi oleh Shaun yang langsung mengajak mereka segera kembali ke dalam bar. Setelah kejadian beruntun yang hampir merenggut nyawa mereka, akhirnya Fred memutuskan untuk menginterogasi Lizard. Fred berkata, ketika Gutter menyerangnya di parkiran, Gutter sempat memaksa dia mengembalikan sesuatu, alih-alih meminta Lizard yang dikembalikan. Oleh karenanya Fred meminta Lizard memberitahu benda apa yang dimaksudkan oleh Gutter. Sayang Lizard sama sekali tidak mau bicara. Akibat hal ini, Lou mencoba bertindak kasar, namun meski demikian, Fred langsung memohon maaf setelah menghajar Lou. Di depan markasnya, seorang anak buah bos berjulukan Tank memberitahu kalau Roddy dihabisi oleh sang bartender. Mendengar adiknya tewas, sontak bos langsung terdiam. Sementara di toilet bar, Lou yang selesai buang air kecil mendapati air tidak mengalir. Ketika diperiksa, Lou menemukan sebuah tas yang tersembunyi di dalam tangki toilet. Lou lantas menunjukkan isi tas yang berupa paket Hy-Vee kepada rekan-rekannya. Hal ini langsung menyadarkan mereka bahwa benda-benda itulah yang dimaksudkan oleh Gutter dan menjawab mengapa kelompok bos menyerang mereka. Merasa ketahuan, akhirnya Lizard memberitahu bahwa bos telah menghabisi sang kakak. Tapi menurut Lizard, walaupun mereka mengembalikan benda-benda itu, bos tetap akan menghabisi mereka semua.
Alasannya karena pria yang masuk pertama kali dan berhasil dihabisi oleh Fred adalah Rodi yang merupakan adik kandung bos. Di depan markas, bos bertanya apa arti dari VFW. Alhasil Gutter mengatakan itu adalah singkatan dari The Veterans of Foreign Wars atau veteran perang asing. Mendengarnya, bos berasumsi para veteran di bar tersebut siap untuk mati. Di bar, setelah mendengar penjelasan Lizard, maka Fred kembali mengingatkan kepada rekan-rekannya, biarpun mereka hanyalah mantan tentara, mereka harus tetap bertindak layaknya tentara. Dikarenakan amunisi yang terbatas, Fred mengajak mereka menyiapkan senjata dari barang-barang yang ada di bar, persis seperti yang pernah mereka gunakan dalam perang. Selesai itu, Fred menceritakan kepada Lizard bagaimana pengalaman mereka serta kematian rekan-rekannya selama perang dulu. Sedangkan Shaun walau bukan veteran perang, dia adalah seorang ranger yang masih aktif bertugas di gurun. Jadi bar ini bagaikan rumah bagi para tentara yang berhasil pulang bertempur dengan selamat. Bersamaan dengan itu, oleh karenanya mereka segera bersiap-siap. Dan begitu barikade berhasil dijebol, maka pertempuran brutal pun tidak dapat lagi dihindari. Baru saja berhasil menghabisi semua hyper yang menyerang, tanpa diduga tank masuk sehingga pertarungan kembali terjadi. Setelah Shaun berhasil menghabisi tank yang sangat kuat itu, Fred memerintahkan mereka membuat barikade menggunakan potongan tubuh para hyper. Di luar, Gutter memberitahu bahwa matahari akan segera terbit, dan jika mereka gagal mendapatkan HP maka transaksi akan batal. Mendengarnya, bos memerintahkan seorang anak buahnya mempersiapkan senjata. Di dalam bar, Fred mencoba menenangkan Doc yang kondisinya semakin lemah, sedangkan yang lain menumpuk barikade. Sementara Walter yang berbicara dengan Lou menyadari perubahan sikap Lou yang semakin tidak menentu. Untuk itu Walter segera memberitahu kepada yang lain sehingga Fred kembali berencana keluar mengambil mobil. Namun bersamaan dengan itu, rupanya jeritan Lizard disebabkan oleh Lou yang mencoba merebut tas berisi HP. Oleh karenanya dengan cepat Fred menghentikan dan menenangkan Lou. Lou berkata dia akan bernegosiasi dengan bos menggunakan barang tersebut. Tapi Fred mengatakan isi tas ini adalah satu-satunya alasan mereka masih hidup. Karena jika Lou menyerahkannya, maka para hyper akan langsung membakar bar itu bersama mereka di dalamnya. Mendengar ini akhirnya Lou mengembalikan tas tersebut. Namun tanpa dikira-kira, alhasil mereka hanya dapat memandangi Lou mendatangi bos di depan markas. Sampai di sana Lou langsung mengutarakan maksudnya untuk membuat kesepakatan. Lou berkata HP akan dikembalikan dengan syarat mereka bebas pergi. Sayang bos mengatakan tidak ada negosiasi dan langsung memerintahkan Gutter menangkap Lou. Bos lalu meneriaki Fred dan memerintahkannya menyerahkan Lizard beserta tasnya. Oleh sebab itu Fred keluar menunjukkan barang milik bos dan meminta Lou dilepaskan. Malang bos justru memerintahkan anak buahnya menghabisi Lou. Mendengar itu, Lou juga tidak tinggal diam. Naas, bos akhirnya tetap menghabisi Lou. Bos juga melepaskan timah panas ke arah Fred dan berhasil mengenai kakinya, sehingga dengan cepat mereka menarik Fred ke dalam serta membalut luka tersebut. Sejurus kemudian, kematian Doc ini sontak membuat Fred menjadi depresi karena dengan begitu 3 orang rekannya telah meninggal dunia. Tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi, akhirnya Fred memutuskan minum tanpa mempedulikan lagi nasib mereka. Melihatnya, Lizard langsung mengejar Fred. Lizard meminta Fred tetap fokus dan tidak menyerah, serta mengingatkan bahwa rekan-rekannya sangat membutuhkan dia. Dikarenakan Fred tidak menunjukkan semangat, maka dengan kesal Lizard keluar. Melihat fotonya semasa muda yang jatuh akibat Lizard membanting pintu, maka seketika itu pula semangat Fred kembali. Sementara itu, bos memerintahkan para hyper yang tersisa memilih senjata untuk melakukan serangan terakhir. Di bar, Walter yang sudah kehilangan semangat mulai frustasi memarahi siapa saja.
Dia bahkan tidak peduli saat Shaun memberitahu Hyper sedang meletakkan sebuah tabung gas di depan pintu. Sampai akhirnya melihat kehadiran Fred yang penuh semangat, maka semangat mereka pun ikut muncul. Fred lantas berbicara dengan bos dari lubang di pintu. Fred berkata tidak menyesali apa-apa karena keputusan bos menyerang mereka adalah salah. Jadi Fred memerintahkan bos segera bertindak daripada banyak bicara, namun mengingatkan agar bos benar-benar siap menghadapi mereka. Fred lalu meminta Shaun bersiap mengikuti perintahnya sembari menuangkan minuman ke dalam tas yang berisi paket Hi-P. Sementara Abe mengambil pisau masa mudanya yang dipajang di bar dan mengucapkan perpisahan kepada mereka, kemudian mengusapkan Hi-P ke wajahnya. Begitu barang tersebut mulai bereaksi, Abe memerintahkan Fred bersembunyi karena sejak saat itu dirinya lah yang memimpin. Tak lama berselang, tiba-tiba ketika kedua pasukan sudah berhadapan, Fred sengaja memancing emosi bos dengan mengatakan sangat menikmati saat menghancurkan batok Rodi. Mendengar itu, bos langsung memerintahkan Fred menyerahkan tas dan berjanji mereka akan mati dengan cepat. Tapi jika Fred menolak, maka tas akan direbut paksa dan mereka akan dihabisi secara perlahan. Alhasil setelah menatap rekan-rekannya, Fred mengeluarkan sebuah paket lalu tanpa diduga isi paket yang berhamburan ditembak oleh Shaun dan dihirup oleh kelompok bos ini, menyebabkan para Hyper menggila, tidak tahu siapa kawan ataupun lawan. Dari situ kekacauan yang lebih brutal lagi-lagi terjadi. Cukup lama bertarung, Abe memerintahkan Fred dan lainnya kabur, sedangkan dia akan bertahan. Begitu mencapai pintu belakang, rupanya para Hyper sudah menghadang. Melihat itu, Walter langsung maju membrutalkan Hyper tersebut. Di tengah kekacauan, tanpa mereka ketahui, Lizard kembali ke dalam bar untuk mengambil tas, malang secara mengejutkan. Selesai memporak-porandakan para Hyper tadi, Walter, Shaun, dan Fred berniat menuju ke mobil. Tapi menyadari Lizard tidak ada, maka Fred memerintahkan Shaun melindungi Walter sedangkan dia masuk mencari Lizard. Dikarenakan ban mobil telah dipecahkan, terpaksa Walter mengajak Shaun menuju truk tua peninggalan perang. Di dalam bar, Abe yang kewalahan melawan Gutter akhirnya tersungkur tidak berdaya. Namun ketika Gutter akan melakukan serangan terakhir, tiba-tiba setelah menghabisi Gutter, Fred langsung menolong Abe yang terluka parah. Di truk, saat sibuk berusaha menyalakan truk tanpa diduga, sejumlah Hyper berhasil melukai Walter kendati Shaun bisa menyelamatkannya. Di bar, Fred yang mendengar jeritan Lizard terpaksa kembali meninggalkan Abe untuk mencari tahu. Melihat Lizard yang diseret oleh bos, maka dengan terseok-seok Fred maju, lalu sementara itu Walter yang menyadari lukanya sangat parah dan tidak mungkin selamat, meminta Shaun pulang sedangkan dia akan menggunakan kekuatan terakhir untuk membantu Fred. Setelah berhasil menyalakan truk, Walter langsung menjalankan truk tersebut. Peluru yang hanya mengenai bahu bos tadi justru menyebabkan dia semakin marah. Melihatnya, Lizard segera menyalakan korek dan membakar tas yang sebelumnya telah dituang minuman oleh Fred, kemudian bergegas melepaskan diri. Kesempatan ini Fred gunakan untuk melepaskan timah panas, di mana bersamaan dengan itu setelah ledakan, Shaun datang dan memapah Fred kembali ke dalam bar, tapi mendapati Abe yang sudah hampir tidak bergerak. Fred kemudian menuangkan minuman untuk mengenang teman-teman mereka yang gugur. Namun saat akan bersulang, ternyata Abe juga menghembuskan nafas terakhirnya. Sesaat berselang, Fred menemukan satu paket Hi-P tersembunyi di laci. Lizard berkata uang yang akan dia dapatkan dengan benda itu lebih dari cukup untuk memperbaiki bar. Kalimat ini menyiratkan bahwa Lizard sengaja menyembunyikan paket tersebut di sana guna berterima kasih kepada Fred atas semua yang dia lakukan. Ketiganya lantas bersulang dengan senyum penuh kemenangan. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.